Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan, yaitu pengelolaan tanaman pinus. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Anissa Akbar, Stambuk L13118351, Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Untuk itu langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu tanaman pinus. Pohon pinus. Tutam atau pinus adalah sebutan bagi sekelompok tumbuhan yang semuanya tergabung dalam marga pinus. Di Indonesia, penyebutan tusam atau pinus biasanya ditujukan pada tusam Sumatera, Pinus mercusi Jung et de Vries. Tusam kebanyakan bersifat berumah satu, monokosius, yaitu dalam satu tumbuhan terdapat organ jantan dan betina, namun terpisah. Meskipun beberapa spesies bersifat setengah berumah dua, subdikosius. Manfaat pohon pinus. Hutan pinus dibangun untuk merehabilitas hutan-hutan yang gundul, hutan lindung, dan hutan produksi. Pengaruh hutan tanaman pinus secara umum dapat dibagi berdasarkan parameter hidrologi, antara lain. Yang pertama, 1. Penyerapan oleh tajuk pohon. Air ditembus dari tajuk dan aliran air lewat batang tanaman. 2. Perubahan lengas tanah dan penambahan air tanah. 3. Perubahan sifat fisik tanah. 4. Perubahan watak aliran sungai. 5. Serasa pada hutan pinus dapat menambah bahan organik tanah sehingga menurunkan bulk density tanaman dan meningkatkan porositasnya. 7. Memperkuat tenaga, menghilangkan keletihan. 8. Melindungi jantung, mencegah penyakit pembuluh darah jantung. 9. Meningkatkan imunitas tubuh, mencegah berbagai penyakit menular dan tumor. Selanjutnya kita masuk pada peranan pohon pinus. Peran hutan dalam pengendalian daur air. Hutan dengan penyebaran yang luas, dengan struktur dan komposisinya yang beragam, diharapkan mampu menyediakan manfaat lingkungan yang amat besar bagi kehidupan manusia. Antara lain, jasa peredaman terhadap banjir, erosi, dan sedimentasi, serta jasa pengendalian daur air. Adapun peran hutan sebagai penyerap karbon. 1. Siklus karbon dalam biosfer meliputi dua bagian siklus yang penting, di darat dan di laut. Keduanya dihubungkan oleh atmosfer yang berfungsi sebagai fase antara. Kedua, sejumlah besar kalsium karbonat dalam lebih dari 10 juta tahun yang lalu telah berlarut dan tercuci di permukaan daratan. Sebaliknya, dalam jumlah yang sama telah terpresipitasi dari air laut ke dalam lantai dasar laut. 3. Pada kawasan hutan pinus di DTA Ratau dengan umur tegakan 30 tahun mempunyai potensi penyimpanan karbon sebesar 147,84 ton per H dengan persentase penyimpanan terbesar pada bagian batang 73,46%, kemudian cabang 16,14%, kulit 6,99%, daun 3,17%, dan bunga buah 0,24%. 4. Dari data di atas dapat diprediksi kemampuan hutan pinus dalam menyimpan karbon melalui pendekatan kandungan C organik. Dalam biomasa memiliki potensi penyimpanan mencapai 44% dari total biomasanya. 5. Sehingga DTA Ratau dengan luas 101,79 ha memiliki potensi penyimpanan karbon dalam tegakan sebesar 15.048,5 ton, penyimpanan karbon dalam serasa sebesar 510 ton, dalam tumbuhan bawah sebesar 91 ton karbon. Adapun peran hutan sebagai penyedia sumber daya air. Kemampuan hutan sebagai regulator air mampu memberikan kontribusi dalam penyediaan air bagi masyarakat sekitar hutan. Hutan pinus di DTA Ratau memiliki potensi yang cukup besar dalam penyediaan sumber daya air. Potensi sumber daya air di DTA Ratau dapat didekati dengan mengetahui debit bulanan dan volume aliran bulanan. Sedangkan untuk memprediksi debit andalan yang selalu tersedia setiap saat dan dapat dipergunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat sekitar, didekati dengan pengolahan data sekunder dari hidrograf aliran untuk memperoleh debit minumnya, debit andalan. Habitat pohon pinus. Pohon pinus umumnya tumbuh di daerah Sumatera Utara yang hidup pada ketinggian
2000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, klasifikasi pinus. Klasifikasi tanaman pinus, tusam atau pinus adalah sebutan bagi sekelompok tumbuhan yang semuanya tergabung dalam marga pinus. Klasifikasi pinus yang pertama, kingdom, plantae atau tumbuhan. Subkingdom, Trachobionta, tumbuhan berpembuluh. 3. Superdivisi Supermopita menghasilkan biji. 4. Divisi Coniferpita. 5. Kelas Pinopsida. 6. Ordo Pinales. 7. Famili Pincae. 8. Genus Pinus. 9. Spesies Pinus, Merkusi, Jung, dan De Vries. Dan yang terakhir, pengolahan getah pinus. Pengolahan getah pinus di pabrik Gondoruchem dan Terpentip PGT Perum Perhutani. Bahan baku industri berupa getah pinus. Pinus Merkusi diproses melalui beberapa tahapan. Pertama, penerimaan dan pengujian bahan baku. Kedua, pengencaran. Ketiga, pencucian dan penyaringan. Keempat, pemanasan dan pemasakan. Kelima, pengujian dan pengemasan. Itulah presentasi dari saya tentang pengolahan getah pinus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.